channel YouTube Mas dan Ember. Kisah sepupu Umar bin Khattab sudah bertauhid sebelum masa kenabian. Sore itu Umar bin Khattab tengah berkekap-kekap dengan koleganya. Di pasar Yuka samar-samar, dilihatnya seorang penunggang kuda sedang memacu kudanya cepat-cepat. Umar berteriak, "Demi Lat dan Uzza, sungguh kagum aku melihat kepandaiannya menunggang kuda itu." Seorang rekannya yang duduk di dekatnya tersenyum. "Semoga Uzza mengampuni sepupumu Zaid bin Amr yang berkata dalam syairnya, 'Tak ada Uzza maupun kedua putrinya yang kupercayai. Tak ada berhala-berhala Bani Tazem yang kuikuti. Adakah satu Tuhan yang kuanut, ataukah 1000 Tuhan?' Apabila masalahnya sudah terpilah-pilah." Mendengar itu wajah Umar berubah jadi masam. Merengut, "Celaka dia!" katanya. "Dia sudah ingkar. Uzza tidak akan mengampuninya." Lanjut Umar. Muhammad Hussein Haikal dalam Umar bin Khattab menjelaskan, Zaid bin Amr adalah saudara sepupu Umar bin Khattab atau keponakan Khattab, ayah Umar. Nasab beliau adalah Zaid bin Amr bin Nufail bin Abdul Uzza bin Riyah bin Abdullah bin Kurs bin Raza bin Adi bin Ka'bi bin Luwe. Sedangkan Khattab bin Nufail, pamannya dan sekaligus saudaranya dari pihak ibu, sebab perkawinan Nufail dengan Jaidah yang kemudian melahirkan Khattab. Setelah Nufail meninggal, Amr anaknya yang dari ibu lain kawin dengan istri ayahnya Jaidah. Pernikahan demikian biasa dilakukan di zaman jahiliyah. Dari perkawinan Amr dengan Jaidah ini, lahirlah Zaid bin Amr, yang bagi Umar adalah saudara dan sekaligus kemenakan. Usia keduanya berdekatan. Zaid bin Amr hidup di zaman sebelum kenabian Muhammad. Dia telah meninggalkan penyembahan berhala dan hanya memakan sesuatu yang disembelih dengan menyebut nama Allah. Ia pengikut ajaran Nabi Ibrahim. Sesudah Zaid meninggalkan penyembahan berhala dan tidak mau memakan makanan kurban untuk berhala itu kepada masyarakatnya, ia berkata, Allah menurunkan hujan dan menumbuhkan hasil bumi, menciptakan unta supaya kamu urus. Lalu kamu sembelih untuk yang selain Allah. Selain aku tidak tahu di muka bumi ini, adakah orang yang berpegang pada agama Ibrahim? Kemudian ia membacakan syair yang mengajak orang untuk membuang cara peribadatan. Yang demikian itu, dalam hal ini, banyak syair yang dikutip oleh penulis Olegoni, Abul Faraj al-Asfahani, dihubungkan kepada Zaid bin Amr, juga oleh Ibnu Hisham dalam As-Sirah, dan yang lain. 2 bait sajaknya, di antara sekian banyak sajaknya itu, yakni, kuserahkan diriku ke tempat awan menyerahkan dirinya, yang membawa air sejuk dan lezat. Kuserahkan diriku ke tempat bumi menyerahkan diri, yang membawa batu-batuan yang berot-berot, diratakan dan ditancapkan gunung-gunung di alasnya. Asma binti Abu Bakar pernah berkata, aku melihat Zaid bin Amr menyandarkan punggungnya di Ka'bah dan berkata, wahai kaum Quraisy, demi jiwa Zaid yang berada di Genggamania, tidak ada seorang pun di antara kalian yang sesuai dengan agama Ibrahim selain aku. Kemudian ia berdoa, ya Allah, seandainya aku mengetahui cara beribadah yang paling engkau cintai, niscaya aku akan menyembahmu dengannya. Akan tetapi, aku tidak mengetahuinya. Kemudian ia bersujud di atas kendaraannya. Pada riwayat lain ditambahkan bahwa Zaid sholat menghadap Ka'bah dan berkata, Tuhanku adalah Tuhan Ibrahim, agamaku adalah agama Ibrahim. Di saat bangsa Arab terkenal sebagai bangsa yang doyan membunuh bayi perempuan, Zaid bin Amr merupakan seorang yang membiarkan bayi perempuannya tetap hidup. Dan apabila ada orang yang ingin membunuh bayi perempuannya, maka ia berkata kepadanya, janganlah engkau bunuh. Iya, berikan saja kepadaku. Aku akan mengasuhnya. Dan apabila anak perempuan tersebut telah dewasa, maka ia berkata kepada orang tuanya,
Kalau engkau mau, ambillah ia. Dan apabila engkau tak mau, biarkan dia. Dikisahkan dari Muhammad bin Ishaq bahwa sekelompok kaum Quraisy yang terdiri dari Zaid bin Amr, Warakah bin Naufal, Utsman bin Khuwairits, dan Abdullah bin Jahsi menemui kaum Quraisy di saat perayaan penyembahan berhala. Setelah semuanya berkumpul, keempat orang tersebut menyendiri dan berkata, "Salinglah percaya dan hendaknya satu sama lain saling menyembunyikan rahasia." Salah seorang di antara mereka berkata, "Sungguh, kalian benar-benar telah mengetahui, demi Allah tidaklah kaum kalian itu mendapatkan sesuatu apapun. Mereka telah menyalahi agama Ibrahim dan menyeleweng darinya. Tidak mungkin berhala itu disembah, padahal ia tidak bisa memberikan bahaya ataupun manfaat. Maka carilah agama yang paling benar menurut kalian." Adapun Warakah bin Naufal, ia masuk agama Nasrani dan mendalaminya. Meneliti kitab-kitab mereka, sehingga ia mendapatkan pengetahuan yang luas dari ahlul kitab. Dan tidaklah dari keempat orang tersebut yang paling baik keadaannya selain Zaid bin Amr. Ia meninggalkan penyembahan berhala dan seluruh agama baik itu, Yahudi, Nasrani maupun agama-agama lainnya, dan hanya beragama sesuai agama Ibrahim. Ia mengesahkan Allah dan mencampakkan selainnya. Dan ia tidak memakan hewan sembelihan kaumnya. Ia menampakkan secara terang-terangan kepada kaumnya atas keengganannya untuk mengikuti apa yang mereka lakukan. Karena keyakinannya itu, Umar bin Khattab memusuhi Zaid. Didorong pula oleh masyarakat Quraisy yang akhirnya mengeluarkannya dari Makkah dan tidak diperbolehkan memasuki Makkah lagi. Lantaran sering mendapat siksaan dari Khattab, Zaid keluar dari Makkah. Khattab menugaskan beberapa pemuda Quraisy untuk menjaganya dan tidak membiarkannya kembali ke Makkah. Zaid bin Amr tidak pernah masuk ke Makkah kecuali dengan cara sembunyi-sembunyi. Dari Ibnu Ishaq, Zaid bin Amr telah berketetapan untuk keluar dari Mekah, mengembara untuk mencari agama Ibrahim. Istrinya, Syafiyah, setiap kali melihat Zaid bangkit dan ingin keluar, ia akan menyeru kepada Khattab untuk memberitahunya. Maka keluarlah Zaid menuju Syam, mencari agama Ibrahim. Begitulah seterusnya hingga ia mendatangi Mosul dan Jazirah Arab seluruhnya. Kemudian ia kembali ke Syam dan menetap di sana hingga datanglah seorang rahib dari negeri Balka. Seluruh ilmu yang berkenaan dengan Nasrani terkumpul padanya. Sang rahib berkata pada Zaid, "Sesungguhnya engkau bertanya tentang agama yang engkau tidak akan mendapati seorang pun dapat membawamu kepadanya. Pada saat ini telah meninggal orang yang mengetahuinya, tetapi engkau dinaungi zaman munculnya seorang nabi, dan inilah zamannya." Diriwayatkan dari Amir bin Robiah berkata, "Aku mendengar Zaid bin Amr berkata, aku menunggu seorang nabi dari keturunan Ismail, tepatnya dari Bani Muthalib, dan aku merasa aku tidak akan dapat bertemu dengannya. Aku beriman dan mempercayainya, dan aku bersaksi bahwa ia adalah seorang nabi. Bila umurmu panjang dan engkau dapat berjumpa dengannya, maka sampaikan salamku kepadanya, dan aku akan memberitahumu tentang sifat-sifatnya, sehingga tidak meragukan bagimu. Aku pun menyilakannya." Zaid menjelaskan bahwa ia orang yang tidak tinggi, tidak pula pendek. Rambutnya tidak lebat, tidak pula tipis. Warna merah tidak pernah terpisah dari matanya. Tanda kenabian terletak antara kedua pundaknya. Namanya adalah Ahmad. Negeri ini Makkah adalah tempat kelahirannya dan tempat ia diutus menjadi nabi. Kemudian kaumnya mengusirnya dan menentang agama yang ia bawa hingga ia berhijrah menuju Yatsrib, sekarang Madinah, dan berkembanglah agamanya. Maka berhati-hatilah engkau, jangan sampai engkau terpedaya hingga tak mengikuti ajarannya. Sesungguhnya aku telah mengelilingi seluruh negeri untuk mencari agama Ibrahim. Dan setiap orang yang aku tanyai dari kaum Yahudi, Nasrani, dan Majusi berkata,
bahwa agama itu ada di belakangku. Dan mereka mengemukakan sifat-sifatnya sebagaimana yang aku jelaskan kepadamu, dan mereka juga berkata, tidak ada lagi nabi selainnya. Amir bin Rabi'ah berkata, ketika aku masuk Islam, aku memberitahu Rasulullah tentang perkataan Zaid bin Amr dan menyampaikan salam darinya. Maka Rasulullah menjawab salam tersebut dan mendoakan semoga Allah memberi rahmat dan ampunan kepadanya. Dari Aisyah meriwayatkan, Rasulullah bersabda, aku masuk surga dan melihat dua tenda besar milik Zaid bin Amr. Keadaan Zaid disebutkan dalam sebuah hadis yang juga menyebutkan tempat kembali Warakah bin Naufal, Khadijah binti Khuwailid, dan Abu Thalib. Dari Jabir bin Abdillah bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya tentang Warakah bin Naufal, maka beliau bersabda, sungguh aku telah melihatnya, melihatnya mengenakan pakaian putih. Dia berada di antara dua bagian dalam surga, dan dia memakai kain sutra tipis. Beliau ditanya tentang Zaid bin Amr bin Nufail, maka beliau bersabda, dia dibangkitkan pada hari kiamat sebagai umat seorang diri. Beliau ditanya tentang Abu Thalib, maka beliau bersabda, aku mengeluarkannya dari kesengsaraan Jahannam menuju bagian yang lebih ringan darinya. Beliau ditanya tentang Khadijah, sebab dia meninggal sebelum turun ayat tentang hukum-hukum dan kewajiban dalam Al-Quran dan dijadikan sumber keputusan. Maka beliau bersabda, aku melihatnya berada di sungai di surga, di sebuah rumah yang terbuat dari benang emas dan perak. Tak ada hirik pikok di sana, tidak pula keletihan. Hadis Hasan. Lihat Syahih As-Sirah Nabawiyah 1:94. Sebuah syair menjadi curahan jiwa Zaid bin Amr bin Nufail. Apakah Rob yang esa, ataukah 1000 Tuhan yang kan kusembah ketika engkau membagi-bagi jatah? Kutinggalkan Lata dan Yusa seluruhnya. Demikianlah yang dilakukan si orang yang amat sabar. Maka bakenlah Yusa yang kusembah, tidak juga kedua putrinya, tak pula dua berhala Bani Amr yang kan kuziarahi, bukan pula Ganam yang kan kusembah, padahal dia adalah Rob kita saat ini, karena akalku masih waras. Aku heran pada malam-malam, terdapat perkara yang mengagumkan. Begitu pula siang hari, orang yang berakal pasti tahu bahwa sungguh Allah benar-benar membinasakan banyak orang. Itulah nasib manusia fajir. Dan tersisalah golongan lain, yaitu para pelaku kebajikan anak kecil tumbuh sehat. Seseorang yang pingsan dan sadar kembali. Suatu hari ia menjelaskan kepada kita sebagaimana tingginya ranting pohon yang subur. Akan tetapi aku menyembah Ar-Rahman Robku, agar Robku yang maha pengampun berkenan mengampuni dosaku. Maka takwa kepada Allah Rob kalian. Jagalah ketakwaan itu bila mana kalian menjaganya. Kalian tak akan binasa. Engkau melihat orang-orang yang berbuat kebajikan. Negeri mereka adalah tamen-tamen surga. Dan bagi orang-orang kafir tungku api yang menyala, serta kehinaan hidup. Adapun bila mereka mati, mereka berjumpa dengan sesuatu yang menyempitkan dada. Lihat As-Sirah An-Nabawiyah 1:162. Zaid bin Amr adalah siluet. Ia tak menyaksikan wahyu turun, tapi ia memberi tapak bagi cahaya itu. Ia tak masuk Islam secara formal, tapi ia adalah cermin fitrah. Ia adalah bukti bahwa kebenaran bisa ditemukan, meski jalan belum ditunjukkan. Ia bukan nabi, bukan sahabat nabi, tapi ia guru sunyi sebelum kerasulan tiba. Di sebuah tenda di surga, Rasulullah melihatnya berdiri sendiri seperti selama hidupnya. Dan sejarah mengukir namanya bukan sebagai penyair, bukan sebagai pendakwah, tetapi sebagai pencari dan pencari sejati dalam terang wahyu, tak pernah sia-sia. Itulah kisah sepupu Umar bin Khattab yang telah berakidah sebelum masa kenabian. Terima kasih sudah menonton. Semoga video ini bermanfaat. Subscribe, like, share, dan komen